ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ثم أما بعد جماعة صلاة المغرب والعشاء, kita lanjutkan pembacaan kitab Ahadithul Akhlaq. Ahadithul Akhlaq yaitu hadith-hadith tentang akhlak atau pembicaraan tentang akhlak. Seingat saya terakhir adalah penjelasan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala law ya'lamu ahadukum ma lahu fi qawlihi li akhihi jazakallahu khaira la akthara minha ba'dukum li ba'd. Perkataan Umar ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya. Nomor hadis 25.519. Artinya kata Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, sekiranya seorang di antara kalian tahu kandungan seorang berkata kepada saudaranya jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan semua kebaikan, sungguh mereka akan saling memperbanyak kalimat ini di antara mereka. Kata penulis hafizahullah, yaitu Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah, fama a'zama hadhihi al-kalimah, alangkah agungnya kalimat ini, yaitu jazakallahu khairan, wa ablaghaha fi thana' ala ahli al-ma'ruf wal ihsan. Dan sungguh doa ini sangat mencukupi sebagai balasan atas kebaikan orang yang berbuat baik. Ya, sebagaimana yang sudah kita sampaikan bahwa salah satu akhlak yang baik itu adalah membalas perbuatan orang yang berbuat baik, itu minimal dengan doa jazakallahu khair. Minimal itu, boleh ditambah dengan doa-doa yang lainnya. Lima fiha min i'tirafi bitaqsir, karena pada kalimat jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan semua kebaikan, yakni di dunia dan di akhirat, terkandung di dalam kalimat ini pengakuan bahwa dia tidak bisa membalas sebagaimana yang orang itu berbuat baik. Mungkin karena dia miskin, wa ajzin 'anil jaza, atau dia lemah, tidak punya kemampuan untuk membalas yang sama nilainya dengan kebaikan orang itu. Wa tafwid al-jazaa ila Allah, kemudian setelah itu dia menyerahkan balasan yang baik kepada Allah untuk orang itu. Liyajziyahum awfal jazaa wa atamma, agar Allah membalas kebaikan yang sempurna kepada pelaku kebaikan itu. Karena Allah Maha Dermawan, Maha Kaya, Maha Baik, maka jika Allah memberi sesuatu, membalas
kebaikan kepada seseorang sempurna, karena dia maha pemurah dan maha kaya. Kama qala ba'dhum idza qassarat aw qasurat yadaka bil mukafa'ah. Sebagaimana perkataan ulama, apabila tanganmu tidak sanggup untuk membalas yang setara kebaikan kepada seorang yang berbuat baik kepadamu, falyadul lisanuka bisyukri, maka banyak-banyaklah lisanmu mengucapkan syukur, wa du'a, dan mendoakan bil jazail awfa, agar Allah memberikan balasan yang sempurna kepada orang itu berupa kebaikan dunia akhirat. Itu ya kawan. Iya, di sini terkandung faedah penting juga, bahwa kadang-kadang kita itu meremehkan sesuatu kalimat yang itu waradaan an-Nabi sallallahu alaihi wasallam atau salaf. Ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari para sahabat. Padahal kalimat itu terkandung makna yang sangat dalam. Iya, tidak ada ya ikhwani dalam Islam itu kalimat yang remeh untuk ditinggalkan, itu tidak ada. Semua kalimat yang baik, perbuatan yang baik itu laksanakan apabila ada kesempatan. Ya. Sebab kita tidak tahu amalan mana yang menyebabkan Allah Azza wa Jalla langsung memberi kita pahala yang sempurna dan diampuni semua dosa kita. Kita nggak tahu mana amalan itu. Maka jangan meremehkan amalan yang orang memandang atau pelakunya itu memandang bahwa itu amalan remeh. Contohnya apa ya kawan? Memberi minum. Bukankah wanita pelacur Bani Israel memberi minum anjing yang kehausan, itu diampuni dosanya oleh Allah. Syakarallahu laha, Allah terima amalnya. Wa ghafaraha, dan Allah ampuni dia. Wa adkhalaha al-jannah, dan Allah masukkan dia ke dalam syurga. Kata ulama, maka berilah minum kepada orang. Sebab ada wanita memberi minum kepada anjing atau hewan, maka Allah masukkan dia ke dalam syurga. Apalagi memberi minum kepada manusia, apalagi bukan hanya minum, ditambah makan. Iya, itu lebih besar lagi pahalanya. Baik, kemudian di sini dibawakan dalil an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai Abdullah dan Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ista'adha billah fa'idhuhu wa man sa'ala billah fa'atuhu wa man da'akum fa'ajibuhu wa man sana'a ilaykum ma'rufa fakafi'uhu fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud nomor 1672. Artinya bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berlindung kepada Allah di depanmu, ini dia mengatakan, aku berlindung kepada Allah ya dari gangguan seseorang, maka wahai fulan, lindungilah aku, karena ada orang yang mau mendolimi dia, maka lindungilah dia. Selama yang dilindungi itu benar ya, bukan
buronan, bukan DPO, orang yang sedang dicari-cari sama aparat. Tapi dia itu didolimi orang, difitnah, mau dibunuh, atau mau didolimi, atau mau dikeroyok, sedangkan dia tidak salah. Dan dia minta perlindungan kepadamu, maka lindungi dia, masuk, suruh masuk, dan kunci pintunya supaya tidak ada orang masuk rumah itu. Kemudian barang siapa yang minta kepada Allah, atau dia minta kepada seseorang itu dengan menyebut nama Allah, as'aluka billah, karena dia sangat butuh ya. Karena ada manusia itu kadang-kadang ada kondisi dia sangat membutuhkan, yakni kebutuhan pokok, makan atau minum atau yang semisalnya. Dan dia sangat membutuhkan dan dia tidak punya. Maka dia bilang, saya minta kepadamu dengan nama Allah, berilah aku ini karena aku sangat membutuhkan. Maka kata Rasulullah, fa'atu, berilah dia. Ya, baik semuanya, yani maksudnya sesuai dengan yang dibutuhkan atau lebih, ya, itu lebih bagus lagi. Atau sebagiannya supaya dia dibantu dengan yang lainnya. Kalau zaman sekarang ini open donasi misalnya, dengan orang yang sangat miskin dan dia membutuhkan bantuan karena dia sedang kena musibah berat, maka ketika diumumkan di grup WA, di situ ada orang-orang kaya, berapa orang aja, 3 orang, langsung SMS kepada teman-temannya yang kaya-kaya itu, dalam waktu sejam langsung close, terpenuhi kebutuhan. Sama panitia langsung diumumkan bahwa sudah terpenuhi kebutuhannya. Mungkin karena dia dioperasi atau apa ya, atau berobat sehingga membutuhkan dana yang sangat besar. Maka sebarkan di grup WA orang-orang baik-baik, yang di dalamnya ada orang-orang kaya juga di situ. Yang biasanya orang kaya itu punya komunitas orang-orang kaya, yang di-share sama dia di grup WA yang lainnya, langsung ditutup. Itu ya jamaah. Jadi kita tolong menolong di situ. Kemudian wa man da'akum fa'ajibuh, apabila seorang mengundang makan kalian, apakah itu walimah, apakah itu ya pokoknya ngundang makan, sarapan pagi atau makan siang atau makan malam, maka jawablah undangannya itu sekiranya tidak ada kemungkaran di situ. Ya, ini adab. Kalau ada orang ngundang makan, iya datanglah, selama tidak ada uzur syar'i, maka hendaklah dia menjawab undangannya orang itu. Kecuali kalau itu acara bid'ah, ada makan-makannya di situ. Oh, jangan datang. Ya jamaah. Misalnya diundang acara Natalan misalnya, ya jangan datang. Dikasih makan Mas Prasmanan, jangan datang ya, karena itu acara ibadah kepada selain Allah. Atau di dalamnya misalnya ada kemungkaran berat, kemungkaran ya pokoknya kemungkaran, maka jangan datang. Taib. Wa man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh, apabila ada orang berbuat baik kepada kalian dengan kebaikan apa saja, maka balaslah. Coba lihat ajaran Islam ya, adab. Jika kalian tidak mendapati untuk membalasnya yang setimpal, maksudnya iya, yang setara, maka doakan dia.
sampai kau melihat bahwa kau sudah membalas. Jadi jika tidak sanggup membalas dengan yang sama, maka balaslah dengan doa-doa yang baik. Ya, boleh jazakallah khair, atau ditambah lagi doa-doa yang lainnya, barakallahu fiik wa fi ahlik wa fi amwalik wa fi tijaratik. Semoga Allah memberkahimu pada dirimu, pada keluargamu, pada hartamu, pada usahamu. Atau ahsanallahu ilaik, semoga Allah berbuat baik kepadamu dengan kebaikan yang sempurna. Begitu ya kawan. Minimal itu jazakallah khair. Boleh nggak diganti dengan matur nuhun, matur suwun? Boleh, tapi nggak dapat pahala itu. Tapi itu masih kurang. Ya, walaupun secara urf di masyarakat, kebiasaan di masyarakat itu sama dengan terima kasih ya. Tapi itu masih kurang sebenarnya menurut syariat. Walaupun menurut masyarakat sudah cukup, tapi menurut agama belum. Karena kalimat trims, 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 ya, itu bukan doa itu. Bukan doa. Atau yang semisal dengan itu, matur nuhun atau kula nuwun, beda-beda ya kan, kula nuwun beda lagi ya. Matur nuwun itu sama dengan trims atau thanks ya. Itu kurang, itu kurang. Yang benar itu tambahkan lagi jazakallah khair. Kemudian apa lagi? Doa-doa yang lainnya. Boleh gak dengan doa-doa yang lainnya yang banyak? Boleh. Apalagi zaman stiker sekarang ini, banyak stiker ya kan. Stiker doa-doa itu loh. Kayak doa kabeh. Alhamdulillah, senang dia didoakan banyak-banyak. Tapi dengan niat betul-betul mendoakan ya. Jangan cuma obrol stiker tapi tidak mendoakan. Kata ulama, kalau antum menjawab salam dengan stiker waalaikumsalam, itu hendaklah juga diucapkan dengan lisan. Gitu ya. Atau dipahami dalam hatinya, bukan sekedar klik bek merem gitu ya. Hati-hati loh, bek merem-merem itu bahaya loh. Engkau salah kirim ku iku. Iya, hati-hati salah kirim itu. Stikernya beda lagi nanti. Ya. Ayman sana ilaikum ma'rufa kul au qalla au kathur fa kayfiu ala ma'ruf. Ya. Apabila ada orang berbuat baik, sedikit atau banyak, banyak atau sedikit, balaslah itu. Wa dzalika bi ita'i mithla ma ata. Itu dengan memberi pemberian hadiah yang sepadan. Au ahsan, atau lebih baik. Atau lebih baik. Misalnya dia ngasih minum sama antum, antum kasih dia makan dan minum, itu lebih baik tak? Dia awalnya cuma ngasih minum sama antum, maka antum kasih dia makan dan minum. Mujazat dan ihsan, sebagai balasan atas kebaikannya. Wa idza kana al-mar'u laysa indahu qudrah, apabila seorang tidak memiliki kemampuan, wala tamakkun, dan tidak memiliki ya harta untuk membalasnya, fa'alaihi an yajtahid bid-du'a, maka adalah dia bersungguh-sungguh mendoakan liman ahsana ilaihi, pada orang yang berbuat baik kepada dia, wa thana alaihi khaira, dan memujinya ya, dan apa namanya, wafa dengan dia. Wafa itu setia dan bertekad nanti kalau ada kesempatan dia akan betul-betul memberikan balasan yang baik. Itu ya jemaah. Jangan dibalik.
Sebagaimana pepatah, air susu dibalas dengan air tuba. Maksudnya membalas kebaikan orang dengan keburukan. Jangan. Jika pernah melakukan itu, segera minta maaf. Dan segera memberi hadiah atau doa-doa yang banyak untuk dia, baik di depannya maupun tidak di depan dia. Itu ya kawan. Secara umum bagaimana? Kita mendoakan orang yang pernah berbuat baik sama kita, tapi kita lupa gak mendoakan dia. Banyak ya kawan. Orang-orang yang pernah berbuat baik sama kita itu banyak sekali, baik yang sudah meninggal atau yang masih hidup, dari awal sampai akhir. Maka cara mendoakannya adalah Allahumma ahsin man ahsana ilayya. Ya Allah, berbuat baiklah kepada orang yang, balaslah kebaikan orang-orang yang pernah berbuat baik kepadaku. Ya kalau nggak bisa bahasa Arab ya bahasa Indonesia. Maka dengan begitu dia telah mendoakan semua orang yang pernah berbuat baik kepada dia, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal, baik yang dia ingat maupun yang sudah nggak ingat, baik itu yang dekat maupun yang jauh. Ya Allah, balaslah, berilah kebaikan kepada orang yang pernah berbuat baik kepadaku, yang hidup maupun yang sudah meninggal. Amin. Gitu ya kawan. Berarti kita telah mengamalkan hadis ini, yaitu membalas kebaikan dengan apa? Minimal dengan doa. Ini akhlak yang baik. Jadi kalau misalnya ada orang kebiasaannya diem aja, diberi sesuatu meneng, wala doa wala syai'. Ya, setelah belajar ini dia berubah akhlaknya menjadi baik. Lisannya selalu mendoakan orang yang berbuat baik. Jazakallah khair. Minimal itu jazakallah khair. Sebagian orang nulisnya itu kurang, jazakallah titik. Kurang itu. Karena gak ada khaironya. Kalau mengatakan jazakallah, itu ada dua kemungkinan, baik atau buruk. Supaya tidak ada laps, tidak ada keraguan, maka tambahkanlah khairo. Kalau gak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, KHOIRO, khairo. Gitu ya kawan. Ini akhlak yang baik. Ya, itu bukan, itu dengan siapapun. Dengan siapapun. Gitu ya kawan. Baik, kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ini dia. La yashkurullah man la yashkurun nas. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Nabi Dawud nomor 4811. Artinya bahwa Nabi SAW bersabda, tidaklah dikatakan orang itu bersyukur kepada Allah sehingga dia harus bersyukur kepada manusia yang berbuat baik kepada dia. Ya, bersyukur pada manusia itu ada dua caranya tadi. Dengan membalas kebaikan dia yang sama, setara atau lebih, atau membalasnya dengan apa? Doa. Itu cara bersyukur pada manusia. Kemudian Anil Ash'as ibn Qais radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ash'ath ibn Qais, semoga Allah meridhoinya, berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ashkaran nas lillah ashkaruhum linnas. Masyaallah. Di antara sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani
Ya, dalam Sahihul Jami' nomor 1005. Kalau dalam Musnad Ahmad hadisnya nomor 21.846. Ya, karena Musnad Ahmad itu jumlah hadisnya 30.000, kurang lebih 30.000. Kata Rasulullah SAW, sungguh manusia yang paling bersyukur lillah, karena Allah, adalah yang paling bersyukur kepada manusia. Allahu Akbar. Itu ya kawan. Yani yang paling membalas budi kepada orang-orang yang berbuat baik kepada dia, baik dengan balasan yang sama atau dengan doa-doa. Wa hadha syukru huwa jazaa' ala man yassarahu Allah ala yadayhi ila khair. Syukur di sini maksudnya membalas, ya, berbuat baik dengan kebaikan pada orang-orang yang Allah mudahkan lewat tangan mereka kebaikan. Haitsu ja'alahum subhanahu wa sa'id wa asbab fi husuli. Yani maksudnya gini, yaitu syukur di sini yakni membalas kebaikan kepada orang-orang yang Allah mudahkan lewat tangan mereka memberikan kebaikan kepada kita, sehingga mereka ini Allah jadikan, Allah yang Maha Suci jadikan mereka ini perantara, sehingga sampailah kebaikan itu kepada kita. Ya, wa asbab, dan Allah jadikan mereka itu sebagai sebab sehingga kita mendapatkan kebaikan itu. Contohnya siapa ya kawan? Orang tua kita. Orang tua kita. Makanya Allah Azza wa Jalla menyebut manusia pertama yang wajib kita balas dengan kebaikan itu orang tua kandung. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Allah wajibkan kalian untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Kenapa ya? Ini karena orang yang paling baik dengan kita itu orang tua kita. Ba'da Allah, setelah Allah itu orang tua kita. Maka maka Allah menyebut orang tua nomor satu, manusia yang kita untuk memperhatikan mereka. Dan juga dalam surah An-Nisa, tadi itu surah Al-Isra ya, surah An-Nisa 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari al junub wal sahibi bil janb wa ibn sabil wa ma malakat aymanukum. Ada 10 perintah di sini. Yang pertama, beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian musyrik. Yang kedua, wabil walidaini ihsan, berbuat baiklah kalian kepada orang tua kalian, baik dengan apa saja kebaikan maupun doa-doa. Doakan orang tua itu setiap hari, bukan setahun sekali. Ya, setahun sekali dikumpulkan tetangganya, terus dia di luar pintu merokok. Itu doakan orang tuaku. Aku tadi coba rokokan. Loh, ya apa sih? Anak yang mendoakan orang tua, bukan tetangganya. Waladun salih yad'ulah. Kata Rasulullah SAW, idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathah. Apabila anak Adam mati, terputus amalnya kecuali 3 amalan. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang intafa'u bih, ilmu yang diambil manfaatnya. Kemudian waladun salih yad'u lahu, anaknya yang saleh mendoakan orang tuanya. Itu setiap hari, siang malam doakan orang tua. Ketika didoakan orang tuanya baik hidup atau sudah mati, maka orang tua itu langsung mendapatkan pahala karena didoakan sama anak-anaknya. Itu ya jemaah. Jadi jangan
nyuruh-nyuruh tetangga untuk mendoakan orang tuanya, sedangkan dia nggak mau doa. Itu nasallallahu alaihi wasallam. Apalagi cuma setahun sekali. Allah bakhil hada. Pelit ini, mendoakan orang tua setahun sekali. Musibah. Tiap hari. Sebagaimana dulu orang tua berbuat baik setiap hari, maka doakanlah dia setiap hari. Bahkan ada seorang bertanya kepada Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Mufti Saudi Arabia. Saya mendengar langsung itu di televisi di Saudi waktu itu. Pas lagi umroh, ya, di kamar hotel kita setel itu televisi Saudi. Pas lagi tanya jawab. Yang jawab Mufti Saudi Arabia. Yang bertanya seorang perempuan. Suaranya ada, suaranya saja. Syekh, saya ini punya bapak katanya. Bapak saya itu dukun. Dulunya dukun dia. Tukang sihir. Kemudian dia meninggalkan saya semenjak kecil, bayi. Dan tidak pernah ngasih nafkah sama saya, katanya. Setelah saya besar begini dan saya punya penghasilan sendiri, katanya, dia datang kepada saya. Dan dia sudah bertobat dari perdukunan. Dan dia minta maaf sama saya. Apakah saya berbuat baik sama dia, Syekh? Wajib. Apakah wajib bagi saya itu berbuat baik sama bapak saya itu? Apa dia bilang? Wajib. Apa kebaikan dia? Kebaikan dia itu satu saja, yaitu dia itu sababu wujudika fid dunya. Dengan adanya orang tuamu, kamu ada. Itu saja. Itu sudah menjadi kewajiban kamu untuk berbuat baik sama dia. Apalagi kebaikannya setiap hari. Lebih-lebih lagi. Maka sangat mengenaskan kalau ada berita ada anak-anak yang meletakkan ibunya atau membuang ibunya atau membuang ayahnya di pinggir jalan. Ada yang dibuang ke panti jompo, sedangkan bapak ibunya nggak suka. Ya, subhanallah, ibunya itu bisa mengayomi atau bahasa Jawa nih, nganggermi wanake yang banyak itu. Iya kan? Tapi anak-anaknya yang banyak itu tidak bisa sabar dengan ibunya. Subhanallah. Nah ini suruh ngaji ini, adab ini. Ya kawan. Kemudian yang ketiga siapa? Wabidil kurba. Ini yang ketiga. Kerabatmu. Kerabat itu ada dua ya kawan. Ada dari sisi nasab, ada dari sisi perkawinan. Yang dimaksud dengan sisi nasab, yakni dari bapak dan ibumu, saudara kandung, ya, paman, bibi, ponakan, kakek, nenek, termasuk orang tua ya. Kemudian dari sisi perkawinan, ya, istrimu, suamimu, dan anak-anakmu, cucumu dan menantumu, dan mertua, besanmu atau mertuamu. Itu ya kawan, dari sisi perkawinan itu kerabat dekat. Apalagi yang jauh, ada lagi kerabat jauh, yaitu sepupu dua kali, sepupu sekali, sepupu dua kali, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, wal yatama, anak yatim, yaitu orang yang nggak punya anak, yang nggak punya bapak, meninggal bapaknya, sedangkan dia belum balik, itu anak yatim. Kalau sudah balik, mantan yatim. Kemudian wal masakin, miskin, wal yatama wal masakin, ya, itu orang miskin. Kemudian yang kelima, al jari dil qurba, tetangga dekat atau tetangga yang ada hubungan kekerabatan. Kemudian al jari al junub, tetangga yang jauh atau tetangga yang tidak ada hubungannya dengan kekerabatan.
Tahu nggak berapa tetangga dekat itu ya kawan? Arba'in. Itu sudah pernah kita bahas. 40 rumah. Sa-RW. Sa-RW itu tetangga dekat ya kawan. Di perumahan itu kan 40 rumah dari sebelah kita, kanan, kiri, depan, belakang itu Sa-RW ya kawan. Itu dekat itu. Lebih dari 40 baru tetangga jauh. Beda RW dah. Kemudian al-jari al-junub as-sahib bil-jamb. As-sahib bil-jamb itu teman dalam perjalanan, safar. Wa ibn sabil, dan musafir. Berbuat baik sama musafir. Wa ma malakat aymanukum, dan juga budak-budak yang kalian miliki. 10 disebut oleh Allah. Dan itu sesuai dengan urutan-urutan. Maka mari kita perhatikan ya akhwah. Allah menyuruh kita untuk berbuat baik kepada 9 orang itu. Orang tua dan seterusnya tadi itu. 10 ya? 10. Nah. Baik, kemudian di sini wa aujaba lahum bihadzal haqqi syukur. Dan Allah mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan haknya orang-orang yang berbuat baik sama kita atau menjadi sebab kebaikan untuk kita. Ya tadi itu ya kawan, minimal kita doakanlah orang-orang yang pernah berbuat baik sama kita, ya, atau menjadi sebab sampainya kebaikan dari Allah kepada kita. Ya Allah, berilah kepada mereka itu semua kebaikan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa ja'ala syukrahum min syukrihi, dan Allah menjadikan syukurnya kita kepada orang yang berbuat baik sama kita bagian daripada bersyukur kepada Allah. Kita semua tahu dan sudah sering kita sampaikan bahwa syukur itu ada 3 rukun. Yang pertama, syukur dengan hati, yaitu meyakini bahwa semua nikmat dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Semua nikmat yang ada pada kalian dari Allah. Yang kedua, syukur dengan lisan, yaitu memuji Allah, alhamdulillah. Yang ketiga, rukun syukur yang ketiga dengan anggota badan, yaitu menggunakan nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, laksanakan perintahnya dan menjauhi larangan. Nah, itu rukun syukur, ada 3 itu. Ditambah dengan ini, menyempurnakan syukurnya dengan berbuat baik kepada orang yang berbuat baik sama dia. Gitu ya. Inilah Islam, adab yang tinggi. Bahkan bukan hanya dengan orang yang berbuat baik sama kita, hatta dengan yang kita tidak pernah, orang itu nggak pernah berbuat baik sama kita, bahkan menyakiti. Wah, ini akhlakul anbiya, akhlaknya para nabi dan para rasul. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah orang yang berbuat buruk itu dengan lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Maka yang tadinya ada permusuhan menjadi teman dekat. Mengapa ya kawan kita disuruh untuk membalas kebaikan orang yang berbuat keburukan kepada kita? Apa niatnya apa? Niatnya supaya Allah membalas kepada kita kebaikan. Karena kalau kita berbuat baik karena Allah, baik dengan orang yang baik maupun yang menyakiti, maka Allah akan membalas yang lebih baik kepada kita. Begitu pula kalau kita memaafkan orang-orang yang berbuat keburukan kepada kita, maafkan aja. Ya, maka Allah akan memaafkan kita. Balasan sesuai dengan perbuatan. Wa ya'ti fi muqaddami haula'i ar-rusul wal anbiya. Ini dia. Ya. Yang utama, prioritas makhluk, prioritas yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah agar kita berbuat baik adalah para rasul dan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Sebab fahum al-wasa'id bain Allah wa bain khalqih. Sebab mereka itu adalah perantara antara Allah dengan makhluknya.
Ini dengan sebab dakwahnya para nabi dan para rasul, Allah beri hidayah kepada kita. Karena dengan dakwahnya Nabi itu, Nabi Muhammad SAW, ya, maka sampailah dakwah itu kepada kita. Ya, antum coba lihat buku Wali Songo karya Ustaz Zainal Abidin. Oh, bagus sekali itu ya. Jadi dakwah dari ulama Arab, ya, sampai di Aceh itu kira-kira 1 abad setelah wafatnya Nabi SAW. Iya, 1 abad, bahkan kurang dari itu. Sudah ada dai dari negeri Arab yang sampai di Aceh. Kemudian Aceh menerima Islam. Kemudian Tapanuli Selatan menerima Islam. Kemudian apa? Padang itu Muslim. Terus Riau, Melayu. Kemudian Palembang. Sampai ke Lampung. Kemudian Pantura. Ada itu makamnya siapa? Yang di Batavia itu. Terus siapa yang di Cirebon itu? Sunan Gunung Jati. Kemudian yang ada di Pantura itu ya, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Ampel dan lain sebagainya. Mereka itu ulama. Dan ternyata bukan hanya itu mereka. Ulama itu banyak ternyata. Dan mereka itu utusan khalifah. Wallah alam itu apakah utusan dari Khulafa Ar-Rasyidin, dari mulai zamannya Ali, atau setelah Ali, yaitu zamannya Muawiyah. Itu ada utusan dai yang dikirim ke juzur, pulau-pulau di Indonesia, terutama yang besar, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi Selatan. Kemudian Muluk itu Maluku. Iya. Itu bahasa Arab itu. Maluku dari kata muluk, artinya jamak dari Malik. Alhamdulillah. Sampai ke Papua. Adzan sudah ikhwan. Ya, sampai sini dulu, insyaallah kita akan sambung lagi. Jadi tentang ayati fi muqaddimah, tentang mendoakan para rasul. Makanya kita setiap baca tentang rasul, ya, para rasul kita doakan apa? Alaihimus salatu wassalam. Menyebut nama Nabi kita ucapkan apa? Sallallahu alaihi wasallam. Itu doa itu. Mendoakan beliau. Insyaallah kita sambung lagi di lain kesempatan biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika.